Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita baru yang tidak kalah menarik dengan cerita-cerita sebelumnya. Tokoh utamanya seorang pemuda yang turun gunung. Dia memiliki keterampilan medis yang sungguh luar biasa. Dalam cerita ini, Mimin melakukan sedikit modifikasi terhadap nama tokoh dan tempat kejadian sebagian untuk supaya kita mudah mengingatnya. Oke, tanpa berlama-lama kita coba simak saja cerita kali ini. Gas. Bab 1. Nasib jatuh dari surga. Gunung Tangkuban Perahu berada jauh di Cakrawala. Saat ini, saya sendirian, tidak punya uang, dan hanya memiliki keterampilan medis. Tetapi tidak ada yang mau berobat kepada saya. Tiba-tiba seseorang menghampiri dan bertanya, "Anak muda, apakah kamu lapar? Apakah kamu ingin aku memberimu sepiring nasi?" Wajah Henry pucat. Dia mendengus pergi dengan ekspresi jijik di wajahnya dan meraung, "Saya adalah dokter ajaib." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia ditenggelamkan oleh serangkaian suara rem yang keras. Tubuh Henry yang melompat dengan keras tiba-tiba terbang ke udara, menggambar busur yang indah dan terbang jatuh beberapa meter. Mencicit, terdengar suara pengereman darurat. 8 meter di depan tempat Henry jatuh, sebuah Ferrari merah edisi kolektor berhenti, meninggalkan bekas ban hitam pekat di jalan di belakang bagian depan mobil. Pintu mobil terbuka, dan sepasang kaki ramping mendarat terlebih dahulu, dan wajah halus dan cantik muncul. Kemudian langkah kaki buk-buk dengan cepat menuju ke arah di mana Henry terjatuh. Begitu Henry mendarat dan berdiri kokoh, Mariam, yang mengenakan kemeja biru, rok biru, dan stoking panjang, bergegas menuju Henry dengan raungan dan keterkejutan, meraih lengannya, menepuk wajahnya, dan dengan lemah pertanyaan, "Kamu tidak mati kan?" Detik berikutnya, wow, kecantikan, Henry memiringkan kepalanya dan hendak jatuh ke pelukan Mariam. Mencicit, rem tajam tiba-tiba terdengar di belakangnya. Seolah-olah dia disengat lebah, Henry refleks melangkah mundur dengan cepat sambil merangkul Mariam. Tubuh ramping Mariam berputar di udara, dengan rambut panjang berkibar, seperti peri turun ke bumi. Bang! Pintu mobil dibanting hingga tertutup. Seorang pemuda turun dari mobil mewah mengenakan setelan putih mahal. Dia memegang kotak brokat merah dengan tangan kirinya. Dia membuka tutup kotak itu dengan tangan kanannya, memperlihatkan cincin berlian. Dengan senyuman di wajahnya, dia perlahan berjalan menuju Mariam. "Mariam, menikahlah denganku. Mariam, menikahlah denganku." Kemudian, Bayu memandang Mariam dengan penuh kasih sayang, berlutut di samping Mariam, kembali ke postur anggunnya, dan dengan lembut memegang cincin berlian di depan Mariam. Wajah Mariam penuh dengan garis-garis gelap. Itu karena dia menerima laporan bahwa Bayu akan melamarnya, sehingga dia menjadi gila dan mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi, sehingga menabrak pria ini. Untungnya, dia tidak mati. Jika tidak, dia akan mendapat masalah besar. Pada saat ini, suara Bayu yang hangat dan menawan kembali terdengar di telinganya, yang membuat Mariam sangat kesal.
Maryam berkata, "Bayu, aku sudah memberitahumu ribuan kali, aku tidak menyukaimu, apalagi menikah dengan kamu." Maryam mundur selangkah, dan Henry yang berada di samping Maryam mengikuti tanpa sadar. Henry bergumam dalam hatinya, "Gadis ini, Maryam sangat cantik." Henry yang memakai baju putih dan celana jeans usangnya hampir sobek. "Sial, ini wanita tercantik yang pernah kulihat seumur hidupku. Aku harus menikahinya." Rasanya tidak mungkin. Henry berdiri di sana, ekspresinya berubah berkali-kali. "Maryam, ini yang ke-1001 kalinya, yang berarti kamu adalah pasangan takdirku." Suara Bayu membuyarkan mimpi indah Henry. "Diam, aku punya pacar." "Itu dia." Maryam menatap Bayu. Matanya kebetulan melewati selangkangan Henry, dan telinganya tiba-tiba memerah. Maryam mengabaikan reaksi Henry. Bayu adalah masalah terbesar saat ini. Pada saat ini banyak mata menyaksikan kegembiraannya. Dia tidak ingin rasa malu seperti ini terjadi lagi di depan umum. Bayu harus menyerah. Memikirkan Bayu yang senang pergi ke bar untuk bermain dengan wanita malam. Memikirkan hal ini, Maryam mengulurkan tangannya untuk memeluk Henry dan berteriak pada Bayu lagi. "Dia adalah pacarku." Henry tercengang saat gadis cantik itu melingkarkan lengannya sambil bersandar di dadanya. Suhu tubuh yang hangat menembus dirinya, dan nafas di mulutnya keluar, seakan dia akan pingsan. Perhatikan baik-baik dia, kulitnya seputih batu giok, dia berdiri tegak dan anggun, dan dua mata hitamnya menarik perhatian bagaikan mutiara. Rambut hitamnya tergerai, dan poni menutupi dahinya dengan lembut, menambah sentuhan pesona menawan. Pangkal hidung yang lurus sangat cocok dengan tulang pipi yang sedikit terangkat, penuh arogansi dan keanggunan. Bibir merahnya memancarkan sentuhan daya tarik. Nasib datang dari surga, pasangan yang dibuat di surga. Mungkinkah dia jodohku? Oke, ayo kita perjuangkan. Henry melingkarkan lengannya di pinggang ramping Maryam, dan mengusap perutnya yang rata tanpa bekas lemak. Maryam tidak pernah menyangka bahwa ketika dia meminta pria di sampingnya untuk berakting dalam sebuah pertunjukan, secara naluriah saya ingin menamparnya. Tak disangka, pelukannya semakin erat. Maryam merasa malu dan marah, dan pipinya langsung memerah. Adegan ini sangat menyakiti Bayu. Dia mengira Maryam sedang berakting, tapi wanita ini lebih suka dipeluk oleh pengemis bau ini daripada dekat dengannya. Matanya perlahan menjauh dari wajah Maryam dan menatap Henry, yang rambut hitamnya berkilau dan berminyak, kaos putihnya bernoda hitam, celana jeansnya sudah abu-abu, dan sepatu Nike palsunya. Hurufnya dicetak terbalik. Bab 2 Pacar Palsu. Bayu tiba-tiba tertawa. "WKWK. Maryam, meskipun kamu tidak ingin menikah denganku dan ingin mencari pacar palsu, kamu harus mencari seseorang yang lebih keren dariku. Rasanya benar-benar tidak enak. Oke, jangan bertingkah seperti anak kecil. Jangan sampai kehilangan kesabaranku." Ketika Henry mendengar ini, cahaya dingin muncul di matanya, dan dia hendak bergerak maju. Maryam berjalan maju selangkah di depannya dan berkata sambil mencibir, "Bayu, dia adalah pacarku.
saya harap kamu dapat berbicara dengan hormat. Senyuman di wajah Bayu semakin lebar. Maryam, jangan berbohong padaku. Aku paling tahu kepribadianmu. Bagaimana kamu bisa jatuh cinta dengan pria pengemis ini? Dia, Bayu, adalah putra nomor 1 di kota Bandung. Dia memiliki latar belakang keluarga yang menonjol dan kekuatan yang kuat di belakangnya. Di matanya, hanya pria seperti dia yang layak mendapatkan Maryam. Dia menoleh ke Henry dan menatap matanya, menunjukkan rasa jijik yang mendalam. Nak, berapa yang Maryam bayarkan padamu untuk menjadi seorang aktor? Katakan padaku. Aku akan memberimu 5 kali lipat harga, dan segera keluar dari sini. Saat dia berbicara, dia menyerahkan kartu berlian putih kepada Henry. Wajah Henry langsung menjadi gelap, dan dengan pop, dia menjatuhkan kartu bank dari tangan Bayu ke tanah. Dia berkata dengan suara dingin, "Saya pacar Maryam. Tolong segera menghilang dari pandangan kami." Hahaha, akting, masih akting. Bayu memandang Henry dan tertawa seolah sedang melihat monster. Nak, jika kamu mengetahui hal ini, segera keluar dari sini. Jika tidak, aku akan membuatmu menyesal muncul di sini. Setelah Bayu tertawa liar, dia tiba-tiba berbalik dan mengancam. Bayu, diamlah. Maryam mencondongkan tubuh ke depan dan berteriak keras. Bayu menjadi semakin marah saat melihat Maryam melindungi Henry. Maryam, lihat anak itu, dia hanyalah orang udik. Dia tidak bisa memberimu uang, kemuliaan, kekayaan, atau semua yang bisa kuberikan padamu. Kuharap kamu tidak dengan sengaja melakukan sesuatu yang mungkin kamu sesali atas hal itu. Tidak mungkin sisa hidupmu dihabiskan dengan anak udik ini. Kata-katanya lembut tapi keras, duri di mana-mana, satu kata memarahi 2 orang. Bayu sepertinya mengabaikan perasaan mereka dan melanjutkan, Maryam, aku akan memberimu waktu sebentar untuk memikirkannya, atau menyetujuinya, atau mengambilkan tubuhnya untuknya, dan kamu, tidak peduli apa, pada akhirnya akan menjadi wanitaku. Setelah kata-kata itu jatuh, Bayu tertawa arogan. Tenang, sangat sunyi, meski banyak orang yang menonton. Namun tidak ada yang berani berbicara, bahkan nafas mereka sengaja diatur karena takut mengganggu ketenangan. Bayu, putra kebanggaan kota Bandung, Maryam, putri kebanggaan komunitas bisnis di kota Garut. Pengejaran Bayu terhadap Maryam telah lama menjadi rahasia umum, karena Bayu, pelamar lainnya mengundurkan diri. Menit ini membuat suasana semakin menyedihkan. Alis Maryam berkerut dan wajahnya muram. Dia sangat bertekad bahwa dia tidak akan pernah menikah dengan pria playboy seperti itu. Henry berdiri di belakang Maryam, tetapi menunjukkan ekspresi yang tidak ada hubungannya dengan dia. Bayu sedikit mengangkat lengannya dan menatap jam tangan edisi terbatas Patek Philippe di pergelangan tangannya. Setiap kali jarum detik melewati bingkai, matanya bersinar karena kegembiraan. Bayu bergerak dan meraih lengan Maryam. Sebelum dia datang hari ini, dia sudah memesan 999 Presidential Suite di Hotel Kaili. Apapun yang terjadi, dia akan membawa Maryam kembali dan mendorongnya ke bawah. Melepaskan,
Maryam tidak terintimidasi oleh momentumnya, matanya marah dan dia berteriak keras. Tangan Bayu tidak berhenti, mulutnya sedikit mengerucut, dan dia berkata dengan lembut, "Hemat tenaga, pergi tidur nanti dan teriaklah padaku." Wajah Bayu dipenuhi dengan senyuman penuh nafsu. Kemarahan dan ketidakbahagiaan tadi telah digantikan oleh keinginan di matanya dan rasa lapar di hatinya. Audio milik Maryam Sonter diam-diam Channel. senang saat ini, berkat Henry yang memeluk pinggangnya. Jika tidak, dia mungkin ditarik paksa oleh Bayu. Bayu terus menariknya 3 kali berturut-turut. Melihat telapak tangan Henry terus menempel di perut bagian bawah Maryam, dia tidak bisa menahan amarahnya. "Sial, berikan padaku sekarang juga." Suara "bang" terdengar dari jarak 2 meter. Sebelum Bayu selesai berbicara, perutnya sakit, tubuhnya terbang jauh dan jatuh dengan keras ke tanah. Henry menatap lengan merah Maryam, tersenyum tipis, dan bertanya dengan sangat lembut, "Cantik, apakah lenganmu sakit?" Bayu meraung dan berkata, "Aku akan menghabisimu, dasar udik. Pengawal laki-laki, bunuh dia untukku." Bayu baru saja dibantu oleh para pengawal. Ketika dia melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk dengan marah dan memerintahkan pengawal untuk menangani Henry, hal yang tidak sedap dipandang ini. Penindasan terhadap orang-orang di sekitar mereka akhirnya terlepas, dan mereka mulai banyak berbicara. Beberapa orang bahkan mulai berdoa untuk Henry, dan orang-orang yang berhati hangat mulai berteriak, "Anak muda, cepat lari, kamu tidak boleh menyinggung perasaannya. Cepat lari." Henry tersenyum kepada kerumunan, "Ada begitu banyak orang baik. Walaupun aku pacar palsu, aku juga orang baik. Menjadi orang baik dan membantu orang lain adalah kualitas." Maryam masih meminta maaf, tetapi sisa kehangatan di perut bagian bawahnya membuatnya menghilang seketika. Henry dengan sengaja mengambil keuntungan dari dirinya sendiri dan pantas untuk dilibatkan. "Biarkan kamu bertarung habis-habisan." Memikirkan hal ini, Maryam menahan napas dan memandang Henry, dan berkata dengan lembut, "Saya takut." Telinga Henry pusing dan jantungnya mabuk. Dia tersenyum manis dan berkata, "Tidak apa-apa. Dokter ajaib ini luar biasa. Biarkan mereka berbaring sebentar. Apakah Anda ingin mereka berlutut di kaki Anda dan menjilat jari kaki Anda?" Maryam berdiri diam. Henry menundukkan kepalanya dan mendekatkan mulutnya ke telinga Maryam, dan berbisik pelan. Nafas panas yang dihembuskannya membuat Maryam terasa gatal, dan pipinya langsung memerah. Henry, yang tampak seperti kelinci lembut dan hantu, tiba-tiba mendatangi pengawal Bayu yang sedang berlari ke arahnya. Terdengar suara teredam, sebuah tendangan melayang, dan seorang pengawal yang berada tepat di depan ditendang. Pengawal itu melompat ke udara, berputar 180 derajat di udara, dan akhirnya jatuh tertelungkup ke tanah di samping halaman, mengunyah tanah. Sebuah tendangan yang mengejutkan yang lain, bang 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 bang. Mereka tercengang, tetapi Henry tidak berhenti. Dia seperti seekor harimau yang menyerbu ke dalam kawanan domba, meninju dan menendang kelima orang lainnya hingga jatuh ke tanah. Meski pukulannya keras, ia tetap terkendali.
tidak ada cedera fatal. Namun ia tidak kunjung membaik selama 10,5 bulan. Adegan itu tiba-tiba menjadi sunyi lagi, dan para penonton memandang Henry seolah-olah mereka sedang melihat monster, berani memukul siapapun dari keluarga B. Maryam menutup mulutnya dengan tangannya dan tidak bisa mempercayai matanya. "Maryam, apakah gerakanku terlihat keren?" Pertanyaan narsis Henry memecah kesunyian, bersambung.